Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Koiri dengan 3 NIM digit terakhir saya 009. Saya berasal dari kelas A jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan hasil dari percobaan dan praktikum saya yang sudah saya lakukan di laboratorium tentang praktikum dasar sistem kontrol di ID Motor DC menggunakan platform I/O. Langsung saja di sini saya akan masuk ke tujuan praktikumnya. Yang pertama, mengenal editor pemrograman dan tools berbasis AI. Yang kedua, menginstal dan menggunakan Python serta platform I/O. Yang ketiga, menerapkan kontrol PID pada motor DC. Dan yang keempat, membuat user interface atau UI untuk monitoring dan kontrol. Yang kelima, ada menganalisis karakteristik respons sistem kontrol. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan beberapa macam editor pemrograman. Yang pertama ada Visual Studio Code atau biasa dijuluki atau dipanggil VS Code, yang merupakan editor kode yang ringan dan cukup populer. Juga mendukung banyak bahasa pemrograman, memiliki banyak extension seperti Python dan platform I/O. Dan yang kedua ada Cursor AI, yang merupakan editor berbasis Artificial Intelligence yang membantu menulis, memperbaiki, dan memahami kode, dan mempercepat proses pengembangan program. Yang ketiga ada Windsurf AI, yang merupakan editor dengan AI agent, membantu debugging dan optimasi kode, cocok untuk proyek pemrograman yang kompleks. Dan penggunaan editor ini membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas pemrograman. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan bahasa pemrograman Python. Yang pertama, Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipahami dan banyak digunakan. Digunakan untuk kontrol, sintaks sederhana, pengolahan data, dan pembuatan user interface. Dan versi yang saya akan gunakan dan saya akan tampilkan juga merupakan versi Python 3.10.11. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai instalasi Python 3.10.11 yang saya juga akan langsung memberikan tutorialnya secara langsung setelah ini. Yang pertama, langkah singkat, download dari website resmi Python, jalankan installer, lalu aktifkan opsi add Python to page. Lalu klik install, lalu pastikan instalasi berhasil melalui command prompt. Lalu cek instalasi dengan perintah. Lalu Python digunakan untuk membuat UI, kontrol PID, dan pengolahan data. Ajarkan tutorial cara menginstal Python-nya di sini, masuk ke link yang sudah ada di PPT. Nah, terus abis itu, ini kita scroll ke bawah. Nah, terus kita klik yang ini nih. Kalau misalkan teman-teman makainya Windows, pakainya yang ini ya. Nah, ini kita klik. Nah, nanti dia akan mengunduh seperti ini. Kita klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jangan lupa ini buat add Python exe to page-nya kita klik. Terus ini bisa diinstal. Kita yes. Dan kita tunggu sampai installnya selesai. Oke. Nah, ini bisa dilihat. Nah, oke. Jadi begitu teman-teman. Cara penginstalannya si Python 3.10.11 ini ya. Oke, lanjut. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan tentang extension Python dan platform I/O. Extension Python digunakan di VS Code untuk menjalankan script Python, debugging, dan autocomplete kode. Sedangkan platform I/O itu pengembangan untuk microcontroller yang merupakan platform untuk pengembangan microcontroller dan mendukung Arduino Mega 2560. Manajemen library otomatis lebih rapi dibandingkan Arduino IDE. Kegunaan platform I/O itu pemrograman embedded system, kontrol motor, dan integrasi hardware dan software. Lalu di sini saya akan menjelaskan hasil program Arduino yang sudah saya lakukan. Yang pertama, ini ada screenshot-nya. Pada program Arduino Mega 2560 mampu membaca sinyal encoder, menghitung kecepatan serta posisi motor DC, dan mengatur arah putaran serta nilai PWM motor. Pembacaan encoder dilakukan menggunakan interrupt pada pin 2 sehingga perubahan posisi motor dapat dipantau secara langsung melalui nilai encoder count. Berdasarkan data tersebut, sistem menghitung kecepatan motor dalam beberapa bentuk, yaitu kecepatan mentah dan selisih encoder setiap periode sampling, kecepatan hasil filter moving average, kecepatan hasil low pass filter, dan serta kecepatan dalam satuan count per detik. Proses sampling dilakukan setiap 50 milisecond untuk memastikan data yang diperoleh stabil. Pengendalian PWM motor dilakukan melalui pin 5 untuk arah searah jarum jam dan pin 6 untuk arah berlawanan jarum jam.
dengan rentang nilai dari minus 255 hingga 255, di mana nilai positif menunjukkan putaran searah jarum jam dan nilai negatif menunjukkan putaran berlawanan arah jarum jam. Nilai PWM dikirim dari komputer melalui komunikasi serial, sementara data posisi dan kecepatan motor dikirim kembali ke komputer dalam format dipisahkan koma untuk ditampilkan dan dianalisis pada user interface. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan hasil program dari user interface-nya. Ini ada screenshot-annya. Dan di sini program user interface atau UI yang dikembangkan menggunakan Python dan Qt5 berperan sebagai pusat kendali, pemantauan, serta analisis pada sistem kontrol PID. Motor DC yang terhubung dengan Arduino melalui komunikasi serial, UI ini menyediakan fasilitas untuk memilih dan menghubungkan port serial, mengatur mode kontrol kecepatan maupun posisi, serta melakukan pengaturan set point, parameter PID seperti kontrol proporsional, kontrol integral, dan juga kontrol derivatif. Lalu di sini filter moving average dan juga low pass filter dan waktu sampling secara langsung. Data yang diterima dari Arduino berupa posisi encoder dan berbagai nilai kecepatan, ditampilkan dalam dua grafik utama, yaitu grafik kontrol, kecepatan, serta grafik posisi dan keluaran kontrol. Selain menampilkan data, program ini juga melakukan perhitungan komponen PID di sisi komputer. Kemudian, mengirim sinyal PWM dengan rentang minus 255 hingga 255 ke Arduino, serta menampilkan status sistem secara real-time. UI ini juga dilengkapi dengan fitur penyimpanan data otomatis ke dalam file Excel, penyimpanan grafik dalam format PNG, dan fasilitas analisis karakteristik respon seperti delay time, rise time, peak time, settling time, overshoot, dan steady state untuk mengevaluasi kinerja sistem kontrol PID. Lalu di sini ada penggunaan dan percobaannya. Nah, di sini ada tampilan dari UI-nya seperti ini. Ini ada target yang bisa diatur, di sini juga ada PID parameter yang bisa diatur, dan di sini juga ada fitur samplingnya. Dan di sini sistem kontrol PID motor DC digunakan dengan menghubungkan Arduino Mega 2560 ke komputer melalui komunikasi serial dan mengoperasikannya menggunakan user interface Python Qt5. Pada tahap penggunaan, pengguna memilih mode kontrol kecepatan atau kontrol posisi, kemudian mengatur set point, parameter PID seperti kontrol proporsional, kontrol integral, dan kontrol derivatif. Lalu ada filter MA dan LPF, serta waktu sampling melalui UI. Percobaan dilakukan dengan mengubah nilai set point dan parameter PID secara bertahap untuk mengamati respon motor DC. Dari percobaan tersebut dapat diamati bahwa perubahan parameter PID berpengaruh langsung terhadap kecepatan respon, kestabilan sistem, dan tingkat overshoot, sehingga diperlukan penyetelan PID yang tepat agar motor DC dapat bekerja secara stabil dan sesuai dengan set point yang diinginkan. Lalu di sini juga ada hasil outputnya, dan hasil pengujian ini ditampilkan dalam bentuk grafik yang real time dan disimpan ke dalam Excel untuk menganalisis delay time-nya, rise time-nya, overshoot, settling time, dan steady state error-nya. Di sini ada grafik kontrol kecepatan, dan di sini juga ada grafik posisi kontrol output. Nah, ini tampilan grafiknya seperti ini bisa dilihat. Oke. Nah, di sini juga ada grafiknya nih. Nah, ini grafik kontrol kecepatan juga, dan ini grafik posisi kontrol output juga nih. Oke. Dan di sini juga ada karakteristik respon sistem. Nah, ini tampilan UI-nya. Di sini bisa menampilkan delay time-nya, rise time-nya, peak time-nya, steady state value-nya di sini bisa dilihat. Jadi angka-angkanya sudah jelas tertampil di UI ini. Oke. Nah, nanti karakteristik dari respon yang tadi, sistem yang tadi itu disimpan dalam bentuk Excel agar bisa lebih memudahkan untuk menganalisis dan untuk keperluan lainnya. Nah, di sini ada di dalam Excel-nya pun ada time step-nya, ada set point-nya, ada nilai speed raw-nya secara lengkap dari hasil percobaan yang sudah kita lakukan. Nah, di sini grafik yang tadi itu digunakan itu untuk memudahkan pengamatan kita terhadap performa sistem, kontrol PID secara visual, dan analisis yang dari grafik dan juga Excel ini digunakan untuk mengevaluasi apakah sistem telah bekerja dengan baik dan juga stabil. Nah, ini tampilan UI-nya ketika analisisnya sudah selesai, dia menampilkan karakteristik respon sistem yang berhasil dihitung. Di sini ada delay time-nya, rise time-nya, peak time-nya, make overshoot, settling time, dan steady state. Oke, langsung aja kita masuk ke video percobaannya. Let's go. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prom yang akan saya gunakan. Yang pertama, di sini saya sudah mencoba untuk membuat prom, yaitu membuat
menggunakan program Python kalkulator dengan UI yang bagus dan lengkap. Coba kita akan jalankan. Nah, kalkulatornya akan muncul seperti ini. Kemudian kita coba untuk mensimulasikannya. Misalnya 85 kita bagi 5, hasilnya 17. Kemudian dikali 3, oke, seperti itu. Kemudian kita kali lagi 5 kali 5, 25 tambah 3, terus kita bagi dengan 4, hasilnya 7. Ini 5 kita kali 5, itu hasilnya nanti 25. Kita coba tambah 3, nah 28, terus hasilnya kita bagi sama 4, 7. Oke, selanjutnya saya akan membuat menggunakan PLM-IO. Dengan pertama kita pilih new project, kemudian kita beri nama project name, misalkan PID 1. Oke, kemudian untuk board kita cari Arduino Mega 2560. Oke, jika sudah kita bisa pilih finish. Kemudian kita bisa tunggu dulu. Oke, sambil kita tunggu dulu sebentar. Oke, sambil menunggu mungkin saya akan mencoba untuk menjelaskan program yang saya akan gunakan. Oke, program yang saya akan gunakan adalah seperti ini, yaitu program PID Motor DC dengan user interface Python. Bisa dilihat di sini. Yang pertama untuk encodernya saya menggunakan pin 2 dan pin 3. Kemudian untuk Arduino Meganya saya menggunakan pin 5 CW dan pin 6 CCW. Kemudian ada PID anti window yaitu min 255 dan 25. Ada pula opsi kontrol kecepatan dan kontrol posisi. Kemudian ketika ganti kontrol posisi, posisi dari nolkan, kemudian ada kecepatan raw atau asli dari sampling. Kemudian kecepatan filter, moving average, kecepatan filter LPF, kecepatan per second. Kemudian ketika K atau kontrol integral 0, maka integral 0. Begitu juga untuk kontrol proporsional dan kontrol derivatif. Kemudian di Python saya menggunakan Vita 5 untuk UI-nya ukuran 1900 x 1960. Kemudian untuk settingan sebelah kirinya lebar 700, grafik 1 dan 2 di kanan posisi atas dan bawah. Kemudian masing-masing grafik ada check atau uncheck untuk tampilan datanya dan ada regen. Kemudian untuk sebelahnya ada set point, kecepatan dalam time samplingnya, kecepatan MA, kecepatan LPF, kecepatan per second, ada posisi error PID, terus kemudian set point-nya saya atur dari minus 600 sampai dengan 600. Kemudian digeser tiap 0,1 detik untuk KP-nya 0 sampai 3. Terus untuk KI-nya tuh 0 sampai 3 juga, KD-nya 0 min 3 digeser tiap 0 sampai 3 juga digeser tiap 0,01 detik. Untuk alpha LPF 0 sampai 1 digeser tiap 0,01 detik. Kemudian ada tim samplingnya 10 M sampai
300 milisecond, digeser tiap 10. Nah, bisa slider TD0 auto update ketika berubah nilainya. Nah, ada check, uncheck, filter, MA, dan LPF. Untuk gambaran Pro yang saya akan gunakan seperti ini. Oke, selanjutnya jika sudah, saya akan mengcopy program ini, kemudian kita taruh di sebelah sini. Kita pakai coba Cloud ini. Oke, kemudian kita klik kiri dan kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Jika tidak, bentar kita tunggu dulu. Jika tidak bisa, saya akan coba. Oke, kita tunggu dulu aja hasilnya. Oke, kemudian ini sebentar, kita tunggu. Kemudian ini merupakan hasil dari program Python yang telah saya form. Dapat dilihat terdapat beberapa kesalahan. Dan kemudian untuk analisis penjelasan, yaitu kita dapat di sebelah sini ya. Pertama, ringkasan fungsional program utama PID untuk motor dengan encoder hardware pin PWM CW pin 5, PWM CCW pin 6, encoder A sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 3. Kemudian komannya SMC, C start, stop, PID, terus ada filter yang di sebelah sini ya buat kalian dan program utamanya. Oke, untuk ini masih sedikit error, mungkin sebentar lagi saya akan perbaiki lagi. Nah, di sini setupnya sampel fs, terus ada setup untuk menginisiasi serial ini 11.500, kemudian konfigurasi pin PWM, pasang intra pada NK dan encoder B, inisiasi buffer moving, kemudian ada loop, baca serial byte-byte, bangun baris, terus ada perintah string ketika enter atau new, dan ada pemeriksaan kesesuaian potensial masalah yang saya temukan. Nah, kemudian ada perintah dasar C yang harus menampilkan ASIC clear, kemudian S3 100 speed 100 RPM. Di sini bisa dilihat P1 01, terus start ACK dan start stop ACK. Ini stop M1 ACK, mode post reset dan sebagainya dapat dilihat sendiri. Kemudian langsung saja saya perbaiki lagi dan kita akan bertemu pada saat kita mensimulasikannya.
Oke, dapat dilihat sebelah sini masih menganalisis bagian error. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hasil program Arduino Mega 2560 Control PID motor. Dapat dilihat untuk programnya sebelah sini. Kemudian untuk tujuan dari program ini adalah mengendalikan motor DC memakai encoder kuadrat dengan kontrol PID mendukung mode kecepatan RPM dan posisi encoder coach. Kemudian ada pin HW PWM, maju PWM, maju CW sama dengan 5. Kemudian PWM mundur atau CCW 6, encoder A sama dengan 2 dan encoder B sama dengan 2. Kemudian pengukuran satuan ada speed, RW, kecepatan asli dihitung dari data encoder, periode sampling dikonversi ke RPM di double daylight di sebelah sini. Kemudian ada speed MA yang merupakan hasil moving average window dari speed turn dari atasnya di sebelah sini ya. Berikutnya ada speed LPF yang merupakan hasil low pass filter dari speed raw menggunakan alpha. LPF alpha dapat kita lihat di sebelah sini. Kemudian ada speed per second count. Kemudian ada pos atau posisi kumulatif dalam encoder di sebelah sini. Dan selanjutnya ada kontrol PID parameter KP, KI, dan KD. Untuk parameternya bisa kita lihat sebelah sini. Untuk KP-nya dia 0,8, KI-nya 0,0, dan KD-nya 0,0. Kemudian ada komponen dihitung yang sama dengan P sama dengan KP error, I sama dengan K integral term, dan D sama dengan KD derivatif. Dan ada output di posisi rentang minus 255 sampai 255. Terus integral dibatasi numerik jika K sama dengan 0, maka integral term di reset. Jika KD sama dengan 0, maka alas error di reset. Kita lihat di sebelah sini K sama dengan 0, kemudian untuk integral termnya dan untuk last errornya, dan masuk ke mode operasi mode speed set point dan dalam RPM user speed run. Di sebelah sini double speed sama 00 garis miring RPM dan mode posisinya set point dalam encoder count. Terus encoder count di reset ke 0 sesuai CR di sebelah sini. Kemudian ada akurasi menulis PWM ke pin CW atau CCW sesuai tanda out positif CW, negatif CCW, running. Kemudian ada antar serial. Kemudian ada antar serial dan perintah mendukung perintah SMC start stop. Kita lihat di sebelah sini ini double, kemudian ada active filter dan Q, kemudian mengirim ACK untuk tiap perintah. Contoh S1 set speed 100 rpm, M1 di posisi di dalam CSP. Setiap sampel program mengirim baris CSP mode 1, speed MA, speed LPF, dan sebagainya. Dan berikut ada perilaku yang di request setelah start. Motor akan dikendalikan untuk mengikuti set point. Speed MA atau speed LPF akan terlihat lebih halus daripada speed prop ID berada di rentang minus 255 sampai 255. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil program user interface control PID motor DC. Sebentar. Nah, di sini. Nah, untuk tujuan dari program ini tuh gue untuk memonitor dan mengendalikan. Kemudian ukuran jendela default 1200 x 900 panel kiri lebar sampai 700. Berisi pengaturan kanan menampilkan dua grafik atas dan bawah. Kontrol kiri, fitur utama pilih comport, refresh, connect, atau disconnect. Kemudian ada set point minus 600 sampai 600 dengan step 0,1. Coba kita lihat di sebelah sini. Kemudian ada sampel MS 10 sampai 300 ms AB 10. Berikut ada mode speed atau posisi checkbox untuk mengaktifkan atau menonaktifkan MA dan LPF mengirim filter. Kemudian ada tombol start atau stop, clear, grab, save PNG, save Excel. Saat start diklik mulai mengumpulkan dan merekam data ke frame.
Otomatis login dimulai saat start daftar threads dengan uncheck untuk menampilkan data set point. Nah, misalnya speed raw, speed MA, speed LDS, speed per second, pause error, dan sebagainya. Dan ada grafik kanan, grafik atas untuk banyak tes kecepatan error, PID, set point, grafik bawah fokus pada pause dan PID out, pause di atas atau bawah sesuai referensi. Double kita di sebelah sini ada X menggunakan time step berdasarkan TSMS dari telemetri, kemudian ada parsing dan penyimpanan. Diharapkan baris CSP sesuai urutan setiap baris di parsing dan ditambahkan buffer untuk porting data, juga ditambahkan data frame saat logging aktif sehingga saat save Excel menulis file interaksi perubahan essay atau spinner langsung mengirim berita serial, misalkan SPIDA atau T, tombol start mengirim start dan stop mengirim stop. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.